Jadi kemarin ada yang tanya kepada saya, ibu-ibu tanya begini, Pak, gimana sih kita bisa mengetahui bunga gade kita di Pegadaian? Nah, jadi cara menghitungnya begini, Bapak Ibu. Yang pertama, kita tahu dulu berapa nilai gade ibu di Pegadaian. Umpama nilai gadenya ibu di Pegadaian itu senilai 2.500.000 umpama ya. Nah, jadi kemarin gade emasnya di Pegadaian dapat uangnya 2.500.000. Kemudian bunganya di Pegadaian per 15 hari itu 1,2% per 15 hari. Cara ngitungnya yaitu jumlah nilai gade kita dikali 1,2% dibagi 100 sama dengan berapa. Nah, di sini saya kasih simulasi nilai gade kita berjumlah 2.500.000. Nah, tinggal menghitung 2.500.000 dikali 1,2% dibagi 100, ketemunya 30.000. Jadi bunganya 30.000 per 15 hari. Lah kalau satu bulan baru bayar angsuran di Pegadaian umpama, jadi tinggal bunganya dikali 2, 30.000 dikali 2. Nah, itu baru bunganya saja, jadi nilainya 60.000. Sebelum Bapak Ibu pergi ke Pegadaian, Bapak Ibu bisa menghitungnya dari rumah berapa bunga yang harus saya bayar untuk bulan ini. Nah, jadi Bapak Ibu bisa menghitungnya dahulu sebelum pergi ke Pegadaian untuk membayar. Kemudian dari hitungan tadi itu semua, ketika sudah ketemu bunganya, tinggal Ibu cari berapa biaya adminnya. Jadi Ibu lihat di stroke gadenya Ibu, Bapak Ibu tadi, nanti dilihat berapa nilai pokoknya, berapa bunganya, kemudian berapa adminnya, nanti dilihat di stroke gadenya Ibu. Demikian penjelasan singkat saya tentang cara menghitung bunga gade di Pegadaian. Semoga channel ini bermanfaat. Jika ada kritik dan saran, silahkan ketik di kolom komentar yang ada di bawah, dan nantikan video-video menarik selanjutnya. Melalui Media Emas, maju bersama menuju bebas finansial. Halo, selamat malam teman-teman pendengar setia channel Media Emas. Terima kasih sudah menonton video-video yang ada di channel tersebut, walaupun baru sedikit. Jadi di sini ada follower atau subscriber yang punya permasalahan. Jadi sekitar 20 jam yang lalu memberikan komentar di kolom komentar pada video yang ada di channel Media Emas.
yaitu terkait dengan permasalahannya Bapak Syarif. Jadi begini, Bapak Syarif bilang, "Mas, gimana solusinya emas saya yang tergade sudah 3 bulan? Kalau saya mengangsur gade saya, apakah bunga selama 3 bulan itu harus saya bayar sekaligus atau bisa dicicil bunganya, Mas? Mohon pencerahan." Iya, jadi ini permasalahan yang dihadapi oleh subscriber channel Media Emas, salah satunya yaitu Bapak Syarif, terkait dengan gade emasnya. Jadi begini, Mas Syarif tadi sudah 3 bulan tidak membayar angsuran. Apakah bunga selama 3 bulan tersebut bisa dicicil atau tidak? Terkait dengan hal itu, saya jelaskan kembali bahwa bunga di Pegadaian itu per 15 hari yaitu 1,2%. Kalau 1 bulan, dalam hal ini 30 hari, maka bunga yang harus dibayar adalah 2,4%. Kita ambil contoh, umpama waktu Bapak Ibu menggade emasnya, kemudian menerima uang gade itu senilai 3.500.000, maka margin atau bunga yang harus dibayarkan adalah sebesar Rp84.000. Jadi Rp84.000 ini itu dikali 3 bulan, maka 1, 2, 3 menjadi 252.000. Nah, inilah bunga selama 3 bulan yang harus dibayarkan ke Pegadaian. Ditambah dengan adminnya itu kalau biasanya itu 20.000. Jadi ini 20.000 ini tergantung nilai gadenya. Kalau nilai gadenya di bawah 10 juta, ya kemungkinan 20.000 adminnya untuk 1 kali transaksi. Jadi di sini Bapak Syarif ketika tidak membayar selama 3 bulan, maka adminnya ini tidak dihitung. Yang dihitung hanyalah bunganya atau margin yang dibebankan setiap bulan, yaitu senilai Rp84.000 dikali 3, yaitu 252. Nah, 252 ini ditambah dengan 20.000. Jadi totalnya 252. Ini dihapus dulu. Jadi 252 ditambah biaya adminnya 20.000, maka ketika Bapak melakukan transaksi, maka Bapak harus membayar uang ke Pegadaian itu senilai Rp272.000 dan itu tidak bisa dicicil. Yang bisa dicicil itu adalah pokok. Kalau bunganya itu tidak bisa dicicil. Jadi dalam permasalahan ini yang perlu digarisbawahi adalah pertama, biaya admin. Biaya admin akan dikenakan ketika Bapak Ibu melakukan transaksi saja. Selama tidak melakukan transaksi, maka Bapak Ibu tidak akan dikenakan biaya admin.
Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan bunga atau margin akan dikenakan setiap 15 hari sebesar 1,2%. Kalau 1 bulan berarti 2,4%. Tinggal nanti kita sesuaikan dengan nilai pokok gade emas kita. Kalau kita terlambat bayar selama 3 bulan, maka hasil dari perhitungan bunga atau margin per bulan tadi tinggal dikalikan 3 bulan. Nah, itu yang harus dibayarkan ke pihak pegadaian. Jadi, walaupun Bapak Ibu tidak mengangsur pokoknya dan hanya membayar bunga atau marginnya saja, itu tidak apa-apa. Maka sejak Bapak Ibu melakukan transaksi tersebut, secara otomatis emas yang Bapak Ibu gade, masa waktu jatuh temponya menjadi panjang lagi, yaitu 4 bulan ke depan. Bagi Bapak Ibu yang belum tahu cara menghitung bunga di pegadaian, itu ada video sebelumnya, yaitu di situ membahas terkait cara menghitung bunga di pegadaian. Jadi di situ dijelaskan. Jadi bagi Bapak Ibu yang belum melihat videonya, silahkan melihat, mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian terkait dengan masalah yang dihadapi oleh Bapak Sarip ini, ya kemungkinan ada bapak atau ibu yang lain di luar sana yang memang ketika menghadapi masalah begini mengalami kebingungan, bahkan sampai rela emasnya terlelang. Dalam hal ini, sudah tidak bayar 3 bulan, biar sudah dilelang, tidak apa-apa. Nah, terkadang ada yang begitu karena tidak tahu sistemnya, tidak tahu cara bagaimana mencari solusinya seperti apa. Saya pikir demikian penyampaian atau penjelasan saya ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat pada diri saya pribadi, bisa bermanfaat kepada Bapak Ibu sekalian, khususnya subscriber dari channel Media Emas, yaitu Pak Sarip. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat beliau. Jadi mungkin itu, kurang dan lebihnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Demikian, terima kasih. Bapak Ibu serta teman-teman pendengar setia channel Media Emas, kali ini kita bertemu lagi, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang cara menghitung taksiran gade emas di pegadaian. Pasti Bapak Ibu atau teman-teman sekalian pernah ditanya tetangga atau teman, berapa kira-kira
uang yang saya terima kalau saya gade emas sekian gram. Nah, jadi topik ini cukup menarik untuk kita bahas dan untuk Bapak Ibu ketahui sekalian, supaya ketika Bapak Ibu sebelum menggadai emasnya di pegadaian bisa menghitung sendiri di rumah berapa kira-kira uang yang akan diterima setelah menggadai emasnya. Jadi kita mulai yang pertama, yaitu kita harus tahu dulu berapa persentase gade di pegadaian. Jadi kalau Bapak Ibu yang sering menggadai emasnya di pegadaian, itu pasti tahu berapa persentase gade di pegadaian. Jadi di pegadaian itu tergantung kondisi harga emas. Jadi persentasenya bisa sampai 90%, bisa sampai 85%, bisa sampai 80%. Jadi antara 80 sampai kisaran 90. Jadi tidak umpama hari ini pegadaian menaksir dengan persentase 85, belum tentu besok atau lusa dengan 85. Bisa saja turun di sampai 80, tergantung dengan naik turunnya emas. Jadi di sini yang perlu kita ketahui yaitu persentase gade di pegadaian. Jadi di sini kita pakai persentasenya 85%. Jadi persentase 85% itu nanti kita akan kali dengan nilai gram kita, berapa kira-kira nanti yang didapat uangnya itu berapa. Jadi di sini saya ambil contoh, umpama ibu mau menggade atau teman-teman mau menggade. Jadi di sini saya kasih nilai umpama 10 gram. 10 gram ini dikali persentase gade dari pegadaian, yaitu kita ambil contoh saja kisaran 85% ya. Karena ini gade jadi tidak full 100%. Jadi ini kita ambil persentase 85%. Jadi 10 dikali 10 dikali 85 dibagi 100. Nah, jadi kira-kira emasnya ibu yang nanti akan ditaksir itu senilai 8,5 gram atau 8,5 gram. Nah, ketika kita sudah mendapatkan nilai gramnya ini, nah nilai gramnya ini kemudian kita kalikan dengan buyback hari itu. Jadi umpama ibu mau gade, sekarang kita lihat di harga emasnya ya, buyback harga emas Antam. Umpama di sini 884.000, ini harga buyback pada tanggal 24 Juli 2020 hari ini ya. Nah, jadi di sini ini kita pakai acuan harga ini, harga buyback ini. Jadi 8,5 tadi kita kalikan buybacknya. 8,5 kita kalikan buyback price-nya, yaitu 884.000. Berapa kira-kira uang yang akan kita terima? Jadi uang yang akan kita terima itu kurang lebih
7.514.000 kurang lebih sampai di situ. Jadi ini kita ambil misal, umpama di persentase 85%, maka emas 10 gram yang Bapak Ibu atau teman-teman gadekan tadi, nanti uangnya akan diterima kurang lebih 7.514.000. Nah, jadi yang pertama, langkah pertama adalah kita harus tahu persentase gade dari pegadaian. Jadi tidak jauh-jauh dari 80% persentase gade di pegadaian itu. Jadi di sini ketika ibu mau berangkat gade atau bapak ibu atau teman-teman sekalian mau berangkat gade di pegadaian, maka bapak ibu bisa hitung dulu dari rumah kira-kira berapa uang yang akan bapak ibu terima. Nah, jadi pertama kita ketahui persentase. Jadi nilai atau jumlah gram kita dikali persentase dibagi 100 sama dengan sekian. Nah, jadi 10 dikali 85% dibagi 100 sama dengan 8,5 gram. 8,5 gram ini nanti yang akan dikalikan dengan buyback hari itu atau hari dimana Bapak Ibu atau teman-teman gadai. Jadi Bapak Ibu atau teman-teman sebelum menggadai emasnya, cek dulu buyback hari itu. Nah, setelah didapat baru nanti ibu atau bapak ibu sekalian atau teman-teman bisa tahu nilai uang yang akan bapak ibu terima. Mudah ya. Jadi saya ulangi, cara menghitung taksiran gade emas di pegadaian, ketahui dulu persentase. Jadi tadi saya sudah sampaikan persentase di pegadaian itu antara 80 sampai 90%. Ya syukur-syukur kalau sampai 90% atau 85%. Jadi kisaran itu antara 80 sampai 90%. Ini tergantung naik turunnya emas. Nah, kemudian setelah kita mengetahui persentase, kita tahu buybacknya hari itu. Jadi contoh tanggal 24 Juli 2020 harga buyback itu sekitar harga buybacknya 884.000. Jadi kita hitung lagi 10 dikali 85% dibagi 100 ketemunya 8,5 gram. 8,5 gram dikali harga buyback yaitu 884.000, ketemunya nilai jumlah uang yang akan kita terima 7.514.000. Nah, setelah kita mengetahui cara menghitung taksiran gade emas ini, maka kita bisa menghitungnya dari rumah sebelum Bapak Ibu berangkat. Jadi di sini yang saya garis bawahi adalah persentase gade 85%. Ini di sini hanya sebagai contoh. Jadi persentase gade di pegadaian itu kisaran 80 sampai 90%. Jika Bapak Ibu atau teman-teman masih ragu atau mau menelusuri lebih jauh lagi, bisa Bapak Ibu datang langsung ke pegadaian, silahkan ditanyakan berapa persentase gade untuk hari ini. Jadi di sini tidak mutlak 85%, bisa saja 80%, bisa saja di atas 80%. Jadi untuk memastikan itu, sebelum Bapak Ibu gade, tanya dulu di pegadaian berapa persentase gade untuk hari ini. Nah, di sini kemudian buyback price. Buyback price ini setiap hari berubah. Sebelum Bapak Ibu atau teman-teman menggade,
maka Bapak Ibu dan teman-teman bisa mengeceknya dulu bebek fresh emas pada hari itu. Ya, siapa tahu bebeknya lebih tinggi dari hari kemarin, atau siapa tahu bebeknya turun lebih rendah dari harga kemarin. Demikian penjelasan singkat saya terkait cara menghitung taksiran gade emas di Pegadaian. Semoga bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu serta teman-teman semua. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan tekan loncengnya agar Bapak Ibu serta teman-teman semua tidak ketinggalan topik-topik menarik lainnya yang ada di channel Media Emas ini. Terima kasih. Selamat malam Bapak Ibu pendengar setia channel Media Emas. Pada video pertama kita telah membahas bagaimana cara menghitung bunga gade kita di Pegadaian. Kemudian pada video sebelumnya juga telah dibahas 5 hal langkah-langkah sebelum berinvestasi atau menabung emas. Jadi video-video tersebut sebagai langkah dasar kita dalam proses menabung emas. Dan bagi Bapak Ibu yang belum melihat video sebelumnya seperti yang disebutkan tadi, silahkan Bapak Ibu berkunjung ke channel Media Emas untuk menonton video tersebut. Jika Bapak Ibu ingin mengetahui bagaimana cara menghitung bunga gade emas di Pegadaian, di situ sudah dijelaskan. Bapak Ibu pendengar setia channel Media Emas, semoga selalu sehat dan selalu dimudahkan dalam segala urusan kesehariannya. Amin. Bapak Ibu sekalian, saat ini kita akan bahas topik yang cukup menarik, yaitu butuh duit sementara emas masih tergadaikan. Perlu kita pahami bersama bahwa namanya kebutuhan itu pasti melekat pada diri kita. Kebutuhan itu terbagi dua. Yang pertama adalah kebutuhan yang sudah direncanakan, di mana segala sesuatunya sudah dipersiapkan dengan baik dan matang. Dan yang kedua adalah kebutuhan yang di luar perencanaan, di mana segala sesuatunya belum ada persiapan sama sekali. Pasti Bapak Ibu semua sudah pernah mengalami hal tersebut. Termasuk saya pribadi, bukan pernah lagi, tapi sering Ibu, sering. Jadi kebutuhan yang di luar perencanaan tersebut diibaratkan seperti tamu yang datang tak diundang dan pergi tak diantar. Tidak sedikit orang merasa pusing dan sakit kepala ketika kebutuhan di luar perencanaan tersebut datang menghampiri tiba-tiba.
Syukur-syukur kalau kita punya uang cadangan atau simpanan. Kalau tidak punya, lebih puyeng lagi kepala kita, ya kan, Bapak Ibu? Namun hal ini situasinya akan berbeda dengan Bapak Ibu yang punya emas. Walaupun Bapak Ibu tidak punya uang, tapi punya emas, maka Bapak Ibu tidak terlalu khawatir dengan hal tersebut. Daripada Bapak Ibu pergi untuk berhutang, lebih baik gadaikan saja emas secukupnya untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Tinggal Bapak Ibu pergi ke tempat pegadaian, bisa di bank yang melayani jasa gadai atau di pegadaian yang ada di sekitar tempat tinggalnya Bapak Ibu untuk menggadaikan emas secukupnya sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Lebih bagus lagi kalau Bapak Ibu sudah punya uang dan punya emas, itu Bapak Ibu benar-benar sudah tahan banting. Bagaimana dengan Bapak Ibu yang punya emas sudah tergadai, baru angsur 2 kali, tapi sudah dihadapkan dengan kebutuhan dadakan? Begini caranya. Jadi ini saya hapus dulu. Ini saya hapus semua dulu. Saya hapus. Nah, jadi di sini umpama Ibu gadai emas 6 gram. Harga gadai itu 5 juta. Kemudian Bapak Ibu baru angsur 2 kali senilai 1 juta 1 kali angsuran. Berarti di sini baru terbayarkan 2 juta dari nilai total gadai 5 juta. Sisanya 3 juta. Tinggal Bapak Ibu pegang kwitansi gadainya, lalu pergi ke tempat pegadaian di mana Bapak Ibu gadai emasnya tadi. Lalu sampaikan ke petugasnya bahwa saya mau gadai ulang emas saya. Jadi gadai ulang Ibu ya. Jadi ini kita pakai strategi gadai ulang untuk memenuhi kebutuhannya Bapak Ibu. Kemudian dalam proses gadai ulang, emasnya Bapak Ibu akan ditaksir ulang dengan harga hari itu ketika Bapak Ibu minta gadai ulang. Umpama ditaksir dengan harga gadai sama dengan harga gadai sebelumnya, yaitu 5 juta. Jadi Ibu datang di pegadaian atau di bank mau gadai ulang, kemudian pada hari itu ditaksir dengan harga yang sama, yaitu 5 juta, harga sebelumnya seperti harga sebelumnya. Maka yang akan Bapak terima itu kurang lebih 1.800.000 setelah dipotong margin atau bunga dan biaya adminnya. Nah, jadi dari 5 juta, Ibu sudah angsur 2 juta, sisa angsuran sebesar 3 juta. Maka ketika Bapak Ibu mengajukan gadai ulang, uang yang akan Bapak Ibu terima itu kurang lebih 1.800.000. Kenapa 1.800.000? Karena ada potongan bunga dengan admin pada saat Ibu melakukan gadai ulang dan melunasi
gade yang lama. Nah, ketika proses gade ulang sudah selesai, maka emas yang digade tadi kembali ke posisi awal, yaitu 5 juta. Nah, jadi di sini tidak ada perubahan. Jadi ibu mengambil selisihnya kembali dan emas itu kembali ke gade baru, yaitu seperti taksiran di harga awal 5 juta. Dalam proses gade ulang ini ada 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah kemungkinan saat Bapak Ibu gade ulang, harga emas sedang naik. Ketika sedang naik, maka nilai taksiran baru emasnya Bapak Ibu juga ikut naik. Yang awalnya 5 juta, kini menjadi 6 juta. Menjadi 6 juta. Nah, ini kalau seandainya waktu Bapak Ibu melakukan gade ulang, tiba-tiba harga emas ada naik, maka nilai taksirannya Ibu juga ikut naik. Nah, kalau seandainya nilai taksirannya Ibu mencapai 6 juta, jadi emasnya yang Ibu gade itu nilai taksiran barunya mencapai 6 juta, maka nanti selisih uang yang Bapak Ibu terima pun akan lebih banyak ketika sudah dikurangi sisa gade 3 juta. Nah, jadi di sini Ibu akan menerima uang selisihnya bisa di atas 2 juta lebih setelah dipotong admin dan bunga pada saat bulan itu atau hari itu. Kemungkinan kedua adalah ketika harga emas sama dengan harga waktu Ibu gade pertama, maka ketika sama dengan harga gade pertama, maka hitungan dan uang yang Bapak Ibu terima sama dengan hitungan di atas tadi, yaitu Ibu terima kurang lebih 1.800.000 setelah dipotong bunga atau margin dan adminnya, setelah diambil juga 3 juta dari sisa angsurannya Ibu yang belum dibayar. Paham ya? Kemudian kemungkinan yang ketiga adalah kemungkinan saat Bapak Ibu gade ulang, harga emas sedang turun. Yang awalnya ditaksir 5 juta, kini menjadi 4 juta. Menjadi 4 juta. Maka nanti selisih uang yang Bapak Ibu terima lebih sedikit. Uang yang akan Bapak Ibu terima lebih sedikit ketika sudah dikurangi sisa gade lama, yaitu 3 juta itu tadi. Jadi ketika sudah dikurangi 3 juta dan dipotong biaya margin atau bunga serta adminnya, maka kurang lebih yang Ibu terima tidak sampai 1 juta. Kenapa? Karena emas ada penurunan senilai 1 juta. Nah, jadi dalam proses gade ulang ini ada 3 kemungkinan. Yang pertama adalah kemungkinan emas mengalami kenaikan. Yang kedua, kemungkinan emas tetap bertahan pada saat emas akan bertahan sesuai harga pada saat kita gade pertama. Yang ketiga, kemungkinan emas akan mengalami penurunan. Paham ya Bapak Ibu? Jika masih ada yang Bapak Ibu belum pahami, silahkan ketik komentar kolom yang disediakan di bawah video ini. Nah, jadi inilah salah satu manfaat ketika Bapak Ibu memiliki emas.
Jadi ketika Bapak Ibu gade emasnya, jangan lupa untuk mengangsur. Karena uang yang Bapak Ibu angsur tadi, selain bertujuan untuk melunasi emas, juga berfungsi sebagai dana cadangan ketika ada kebutuhan-kebutuhan yang tak terduga. Strategi gade ulang ini merupakan salah satu solusi ketika Bapak Ibu menghadapi kondisi dan situasi yang terjadi di luar perencanaan Bapak Ibu. Dan cara ini jarang diketahui oleh masyarakat secara umum. Oleh karena itu, melalui channel Media Emas ini, strategi atau cara yang sudah saya jelaskan di atas merupakan bagian dari sosialisasi kepada masyarakat secara umum untuk diketahui. Hal-hal yang saya jelaskan di atas merupakan pengalaman dan praktek saya pribadi selama saya menggeluti emas ini. Bapak Ibu pendengar setia channel Media Emas, saya pikir penjelasan untuk pembahasan topik ini sudah selesai. Sekali lagi, jika masih ada yang Bapak Ibu belum pahami, silahkan ketik komentar di kolom komentar yang ada di bawah video ini. Dan jangan lupa subscribe channel ini dan tekan tanda loncengnya agar Bapak Ibu tidak ketinggalan video-video menarik selanjutnya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Bersama Media Emas, maju bersama, bebas finansial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu pendengar setia channel Media Emas. Harga emas atau logam mulia tercatat mengalami kenaikan signifikan dari awal tahun 2020 hingga saat ini. Para analis logam mulia mengatakan bahwa penguatan ini salah satunya adalah disebabkan oleh munculnya virus corona yang menyerang berbagai negara dan berakibat pada terganggunya perekonomian dunia serta keuangan di berbagai negara. Resesi di sejumlah negara ini mendorong orang-orang untuk mengamankan keuangan mereka dengan kecenderungan memilih emas sebagai instrumen investasi yang aman, sehingga hal ini berpengaruh terhadap kenaikan harga emas hingga saat ini yang masih kita rasakan bersama. Bapak Ibu sekalian pendengar setia channel Media Emas, mari kita review kembali harga emas untuk semester 1 periode Januari sampai dengan Juni tahun 2020. Pada harga pembukaan 1 Januari 2020, 1 gram emas antam seharga Rp762.000. Kemudian pada akhir bulan Januari tanggal 31, 1 gram emas antam seharga Rp774.000. Selanjutnya, pembukaan bulan Februari tanggal 1, harga 1 gram emas antam adalah Rp781.000. Kemudian penutupan pada bulan Februari tanggal 29, 1 gram emas antam seharga Rp806.000. Kemudian pada pembukaan awal bulan Maret tanggal 1,
1 gram emas antam adalah seharga Rp806.000. Kemudian pada penutupan bulan Maret tanggal 31, 1 gram emas antam seharga Rp924.000. Selanjutnya pada awal bulan April tanggal 1, harga emas 1 gram antam adalah Rp911.000. Kemudian pada penutupan bulan April yaitu tanggal 30, 1 gram emas antam seharga Rp928.000. Selanjutnya pembukaan pada awal Mei tanggal 1, 1 gram emas antam seharga Rp928.000. Kemudian ditutup di akhir bulan Mei tanggal 31, yaitu 1 gram emas antam seharga Rp914.000. Kemudian pada tanggal 1 Juni, pembukaan awal tanggal 1 Juni, 1 gram emas antam adalah seharga Rp914.000. Kemudian di penutupan bulan Juni tanggal 30, emas 1 gram antam adalah seharga Rp918.000. Selanjutnya perlu kita ingat kembali bahwa pada bulan April minggu kedua, awal minggu kedua, harga emas antam sempat mengalami kenaikan, yaitu menembus harga Rp972.000 per gram. Yaitu kalau kita lihat grafiknya, itu ada di posisi ini. Jadi ini tanggal 7 bulan April 2020, harga emas sempat menyentuh pada level Rp972.000. Kemudian di penutupan bulan April itu emas sempat turun lagi, yaitu di penutupan harga Rp928.000 per gram. Kemudian di bulan Juni sebagai penutup semester 1, harga emas dalam keadaan konsolidasi, yaitu kondisi harga emas bergerak dalam batas-batas tertentu. Jadi kalau kita lihat di grafik, yaitu mulai dari sini, itu harga emas rata saja. Jadi turun juga di level tertentu, naik lagi juga di level tertentu. Jadi tidak ada yang signifikan, pergerakan yang signifikan di sini. Jadi ketika kita melihat kondisi harga emas pada semester 1 ini, harga emas mengalami kenaikan yang cukup signifikan, yaitu dari harga pembukaan awal Januari 1 gram emas antam seharga Rp762.000, kemudian ditutup pada 30 Juni akhir semester, yaitu 1 gram dengan harga Rp918.000. Walaupun dalam perjalanannya harga emas selama semester 1 ini terjadi naik turun. Jadi dalam perjalanannya ini memang kondisi emas selama semester 1 itu naik turun, tapi lebih banyak naik daripada turunnya. Itulah review harga emas semester 1 periode Januari sampai dengan Juni tahun 2020. Nah, dari sini kita sudah memiliki riwayat atau data pergerakan harga emas selama semester 1 tahun 2020. Kemudian kira-kira
bagaimana harga emas untuk semester 2 tahun 2020 ke depan. Apakah masih terus naik atau akan mengalami penurunan? Jadi sebelumnya sudah saya singgung bahwa di antara rentang waktu selama 1 semester di atas, harga emas sempat menembus ke level 972.000 per gram. Ketika harga emas tersebut di-break atau ditembus, maka harga emas akan melanjutkan trennya. Jadi ketika harga 972.000 ini ditembus, maka harga akan melanjutkan trennya, yaitu apa? Naik. Jadi ketika harga ini sudah ditembus, maka harga emas akan lebih tinggi lagi di atas harga sebelumnya, sampai harga tersebut membentuk kondisi harga tertinggi yang tidak bisa di-break atau ditembus oleh harga setelahnya. Nah, ini menandakan bahwa ketika harga tertinggi tidak bisa ditembus oleh harga setelahnya, maka ini menandakan harga emas mengalami penurunan. Kira-kira sampai harga berapa jika terjadi penurunan untuk tahun 2020 ini? Kalau analisa pribadi saya, harga emas akan mengalami penurunan pada kisaran harga tertinggi di semester 1, yaitu di harga 972.000 per gram. Ini hanya analisa pribadi saya untuk sementara ini, dan analisa itu bisa benar dan juga bisa salah. Jadi namanya analisa, Bapak Ibu pendengar semua pasti punya pandangan masing-masing terkait dengan hal ini. Dan analisa tersebut bisa berubah tergantung kondisi perkembangan harga emas ke depan nanti seperti apa. Kemudian, masih adakah peluang untuk berinvestasi emas? Jawabannya adalah masih ada. Alasan paling prinsip bagi saya selaku penabung emas adalah yang pertama, emas merupakan bagian dari ketahanan keuangan suatu negara. Sehingga wajar kalau emas menjadi rebutan di berbagai negara. Itu alasan pertama. Alasan kedua saya, emas tahan terhadap inflasi sehingga lebih aman dan memiliki resiko kecil. Alasan yang ketiga, emas merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Ini artinya, emas merupakan salah satu barang berharga yang tidak mudah untuk didapatkan. Dari ketiga alasan ini, mungkinkah harga emas akan jatuh dan tidak berharga lagi? Saya pikir harga emas tidak akan seperti itu. Justru dalam pemikiran saya, harga emas akan lebih mahal lagi harganya untuk ke depan dibandingkan harga sekarang. Jadi ketiga alasan tersebut, saya pikir bisa menjadi dasar bahwa peluang investasi emas masih sangat terbuka lebar untuk ke depannya. Demikian penjelasan singkat saya terkait dengan review harga emas semester 1 tahun 2020 serta penjelasan singkat terkait peluang berinvestasi emas untuk ke depan. Semoga bisa bermanfaat buat kita semua. Bapak Ibu pendengar semua, mari kita terus semangat menabung dan berinvestasi emas untuk masa depan kita dan anak-anak kita. Jangan lupa ikuti terus channel ini dengan tekan like and subscribe
serta nantikan video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pendengar setia channel Media Emas, kita tahu bahwa dalam beberapa bulan di sepanjang tahun ini, emas semakin bersinar. Kenaikan harga emas ini dipicu oleh resiko ketidakpastian ekonomi global akibat dari pandemi virus corona yang menyebar ke seluruh negeri. Ketika aktivitas ekonomi terganggu, maka berujung pada jurang resesi. Hal ini membuat para pelaku investor mencari perlindungan ke aset-aset yang aman, yaitu salah satunya adalah emas. Coba mari kita perhatikan grafik harga emas pada tahun ini. Di mana harga emas di awal tahun adalah di kisaran harga Rp771.000 per gram. Kemudian dalam perjalanannya waktu, bahwa harga emas mencapai harga tertinggi, yaitu pada bulan April Rp972.000 per gram. Setelah itu harga mengalami penurunan sampai pada bulan Juni, yaitu seharga Rp875.000 per gram. Selanjutnya dari bulan Juni sampai dengan bulan Agustus 2020, yaitu tanggal 7, itu emas mencapai harga Rp1.065.000. Dengan harga emas yang melambung tinggi ini, Bapak Ibu sebagai pelaku pasar atau investor mengalami kebimbangan. Jadi ketika harga di sini, banyak para pelaku pasar mengalami kebimbangan. Kebimbangannya bagaimana? Apakah mau jual? Apa mau beli? Jadi di sini terjadi kebimbangan. Kalau beli, jangan sampai harga malah turun. Ketika beli di harga Rp1.065.000 per gram, kemudian harga mengalami penurunan, maka yang dialami adalah sebuah kerugian. Begitu juga sebaliknya. Kalau jual, jadi di harga ini dijual, jangan-jangan harga tambah naik lagi. Jadi harga di atasnya Rp1.065.000. Jadi di sini terjadi sebuah kebimbangan. Yang lebih bimbang lagi adalah bagi Bapak Ibu yang baru
akan memulai menabung atau berinvestasi emas ketika harga di 1.065.000 per gram. Rasa kebimbangan itu lebih besar sekali bagi Bapak Ibu yang baru hendak memulai. Beberapa analis ekonomi mengatakan bahwa harga emas sudah terlalu tinggi untuk saat ini, sehingga aksi beli dikurangi, sedangkan aksi jual diperbanyak. Itu terjadi di bulan Agustus 2020. Namun ada juga yang mengatakan bahwa harga emas diprediksi akan lebih tinggi dari harga saat ini untuk kedepannya, tetapi belum pasti kira-kira kapan hal itu terjadi. Bagaimana untuk mengatasi rasa kebimbangan tersebut? Ada 3 prinsip utama yang bisa dijadikan sebagai pegangan kita bersama dalam menabung atau berinvestasi emas. Pertama adalah tentukan tujuan. Jadi Bapak Ibu yang baru memulai ingin menabung emas atau berinvestasi emas, pertama tentukan dulu tujuan. Tujuan Bapak Ibu membeli emas itu untuk apa? Atau tujuan mau menabung emas itu untuk apa? Jadi yang pertama adalah tentukan tujuan. Yang kedua adalah buat perencanaan yang jelas. Rencanakan bagaimana cara untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi yang pertama adalah tentukan tujuan dulu. Yang kedua, setelah tujuan sudah ditentukan, yang kedua adalah merencanakan dengan jelas bagaimana cara untuk mencapai tujuan tersebut. Yang ketiga adalah pastikan memilih emas yang tepat. Dalam hal ini adalah jenis emas batangan yang sudah teruji kadar kemurniannya. Ketika 3 prinsip utama ini sudah terbentuk dalam diri kita, maka rasa kebimbangan itu akan hilang dengan sendirinya, dan yang muncul adalah ide-ide cemerlang ketika menghadapi pergolakan harga emas yang tidak bisa dipastikan. Jadi, untuk menghilangkan kebimbangan Bapak Ibu, apakah mau jual ataukah mau beli pada posisi harga di bulan Agustus ini, yaitu 1 juta lebih, maka kembali ke awal dulu. Apa tujuan awal kita melakukan investasi emas atau menabung emas? Jadi 3 prinsip itu adalah bisa kita jadikan sebagai dasar dalam kita menabung emas atau berinvestasi emas.